400 triliun lenyap di balik deposito rahasia para penguasa daerah, dan kini, semuanya meledak ke permukaan. Ketika sistem ekonomi lama dihancurkan, kepala daerah mulai ketar-ketir. Karena uang rakyat bukan lagi bisa disembunyikan. Gibran bukan hanya memerangi utang, tapi mengoyak jantung korupsi yang sudah mengakar puluhan tahun. Prabowo turun tangan. Siapa sebenarnya yang selama ini menguasai uang daerah? Apa jadinya jika dana pembangunan rakyat dijadikan mesin kekayaan pribadi para elit? Inilah jawabannya. Sebuah buku hitam terbuka, dan nama-nama besar tidak bisa lagi bersembunyi. Hari ini bukan hanya investigasi. Hari ini adalah perang ekonomi terbesar dalam sejarah Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa bersama. Semoga bangsa ini selalu dilindungi dari pemimpin yang zalim. Semoga kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan semoga keadilan berpihak kepada rakyat kecil yang selama ini tertindas. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Jadi sebelum lanjut ke cerita penting hari ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak tertinggal update terbaru dari kami. Karena satu klik dari kalian adalah semangat besar bagi kami, untuk terus menghadirkan informasi dan cerita bernilai tinggi untuk rakyat. Pagi itu Jakarta dipenuhi kabut tipis, seolah kota sedang menahan napas. Di sebuah ruang rapat tertutup di kementerian, Purbaya menatap layar proyektor yang menampilkan angka fantastis, Rp400 triliun. Angka itu berkedip-kedip, seolah mengejek seluruh sistem ekonomi yang selama ini berjalan penuh misteri. Ia tak percaya, dana sebesar itu ternyata mengendap tanpa kejelasan pemanfaatan. Bukan investasi, bukan program, hanya diam seperti bom waktu. Gibran baru saja selesai memaparkan rencana barunya, menghancurkan sistem ekonomi lama yang dianggap menguntungkan segelintir elit daerah. Ia berdiri tegak, nada bicaranya tegas, wajahnya tanpa ragu. Selama puluhan tahun, uang rakyat dikunci dalam mekanisme lama, ucapnya. Sekarang waktunya dibuka, semua harus kembali ke yang berhak, rakyat. Kalimat itu menyayat keheningan seperti pedang. Purbaya tersandar, napasnya tercekat. Ia mengenal angka, ia hidup dari logika. Tapi ide Gibran, terlalu berani. Memecahkan sistem yang telah mengakar berarti mengguncang banyak kepala daerah yang nyaman dengan permainan dana. Kamu sadar, gumam Purbaya pelan, ini bisa bikin mereka ketar-ketir, bahkan melawan. Namun Gibran tak gentar. Ia menatap lurus ke layar, seolah melihat masa depan terpampang di sana. Kalau mereka takut, berarti mereka menyembunyikan sesuatu, jawabnya dingin. Rakyat sudah terlalu lama menunggu kemenangan mereka sendiri. Ada bara yang menyala di matanya, bara yang bisa menjadi cahaya, atau kebakaran besar. Di luar ruangan, rumor mulai beredar bak badai tanpa suara. Beberapa kepala daerah mulai gelisah menerima laporan-laporan, kebijakan baru, yang akan memangkas kontrol mereka atas aliran dana. Telepon-telepon sibuk, pesan-pesan tak terbaca menumpuk, dan wajah-wajah pucat menyadari kenyataan, zaman kenyamanan akan segera tamat. Dan di akhir pemaparan itu, Gibran menjatuhkan bom terakhir. Ia menyebut nama yang tak disangka siap turun tangan, Prabowo Subianto. Presiden akan ikut mengusut deposito-deposito yang selama ini tertutup rapat. Ruangan itu membeku. Purbaya menelan ludah, ide gila itu telah resmi dimulai, dan tak ada jalan kembali. Sore itu, di sebuah rumah dinas megah di Jawa Barat, seorang gubernur duduk gelisah sambil meremas-remas dasinya. Di layar ponselnya, berita internal menyebut rencana penghapusan pola lama pengelolaan dana daerah oleh Gibran. Ia tahu persis apa artinya. Kontrol mereka atas kebijakan anggaran akan direbut. Tidak ada lagi celah manuver, tidak ada lagi kesempatan bermain di balik angka-angka. Ini bukan hanya perubahan kebijakan, ini ancaman pada kekuasaan gelap yang selama ini mereka nikmati. Di ruang berbeda, seorang bupati menutup rapat laci yang berisi data rekening berkode khusus. Tangannya gemetar. Ia mendengar kabar bahwa deposito daerah yang selama ini dianggap sebagai tabungan aman, kini akan ditelusuri. Kalau Prabowo sendiri yang turun tangan, desisnya. Abis kita. Ia ingat betul bagaimana uang itu ditahan, sengaja tak disalurkan, demi kepentingan politik dan keuntungan pribadi sekutu-sekutu tertentu. Sementara itu, di grup WhatsApp rahasia para pejabat,
obrolan meletup seperti api yang menemukan bensin. Tuduhan saling dilayangkan, siapa yang dulu mendorong kebijakan deposito raksasa itu? Siapa yang akan jadi kambing hitam? Satu pesaing menulis sinis, Gibran masih muda. Semoga dia mengerti risiko main di wilayah kami. Tapi nyali mereka goyah, karena Gibran tidak tampak gentar sedikit pun. Mungkin untuk pertama kalinya, rakyat merasakan angin perubahan. Kabar tentang 400T untuk rakyat mulai bocor keluar. Di pasar-pasar, di pos ronda, di warung kopi, orang-orang berdiskusi dengan harapan yang lama tak mereka sentuh. Kalau benar cair, bisa bangun sekolah baru, rumah sakit baru, jalan di kampung kita nggak rusak lagi. Mereka mulai bermimpi, dan mimpi rakyat selalu jadi kabar buruk bagi kekuasaan yang menindas. Di balik semua kehebohan itu, Purbaya sendiri mulai dihujani tekanan dari segala arah. Telepon dari orang-orang berpengaruh, pesan bernada ancaman halus, bahkan ajakan bertemu di tempat-tempat tersembunyi. Semua mengatakan hal yang sama, hentikan Gibran. Tapi Purbaya tahu, itu sama saja dengan membiarkan masa depan kembali dicuri. Malam itu, di teras rumahnya, Purbaya menatap langit gelap tanpa bintang. Ia merasakan badai mendekat, badai yang mungkin akan menghantam siapa saja yang berdiri di jalannya. Namun di dalam hatinya, sebuah bisikan muncul, jika perubahan tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Ia menghela napas panjang, sadar bahwa esok hari konflik akan pecah semakin besar, karena ide gila Gibran sudah mengguncang fondasi kekuasaan yang paling dalam. Di sebuah ruangan gelap tanpa jendela, beberapa tokoh penting berkumpul. Mereka bukan kepala daerah biasa. Mereka adalah dalang yang selama ini mengatur aliran dana dari balik layar. Di atas meja, bertebaran dokumen yang menampilkan skema deposito misterius itu. Anak itu kebangetan, ujar seorang pria berjas abu-abu dengan suara rendah namun penuh ancaman. Kami biarkan dia karena hanya wakil presiden, tapi kini dia berani menyentuh sarang naga. Seseorang yang lain, wajahnya setengah tertutup topi, menyalakan layar yang menampilkan foto Gibran bersama Purbaya dan Prabowo. Kalau presiden turun tangan, ini bukan lagi sekedar perlawanan politik, katanya dingin. Ini perang ekonomi. Ia menggeser layar, muncul angka-angka pembagian dana yang selama ini mereka kuasai. Jika sistem lama runtuh, sumber kekayaan gelap mereka pun lenyap. Di tempat lain, Gibran baru saja selesai rapat lanjutan bersama tim ekonominya. Ia tahu ada jejak mafia yang tidak akan tinggal diam. Namun ia sudah menyiapkan serangan balik. Data-data rekening deposito dan aliran anggaran daerah yang mencurigakan telah ia amankan. Kita tidak melawan pemerintah, katanya pelan namun tegas, kita melawan parasit yang hidup di dalamnya. Semua timnya menatapnya dengan kagum dan cemas sekaligus. Purbaya yang biasanya tenang kini merasakan sesuatu mengawasi. Mobil hitam tanpa plat sering terlihat berhenti tak jauh dari rumahnya. Pesan misterius masuk ke ponselnya, kamu di pihak yang salah. Ia mematikan layar, tapi rasa takut merayap dalam pikirannya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ide ini akan menyelamatkan rakyat, atau menjerumuskan semuanya dalam kekacauan yang lebih besar. Ketegangan semakin memuncak ketika sebuah berita mendadak tersebar, dokumen rahasia tentang mekanisme simpan dana daerah bocor ke media. Nama Purbaya muncul sebagai sosok yang mendukung investigasi itu. Para kepala daerah langsung berang. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk mengontrol langkah itu, sebelum seluruh rahasia mereka diumbar ke publik. Malam menutup hari dengan sunyi yang menakutkan. Di kejauhan, sirene polisi meraung entah kemana. Purbaya menatap laptopnya yang masih menyala, menyimpan data yang bisa mengubah wajah bangsa. Dalam hatinya, ia menyadari satu hal, sekali langkah ini diambil, tidak ada jalan kembali. Dan di luar sana, para musuh sudah bersiap membalas dengan cara yang paling kotor. Istana tampak lebih sunyi daripada biasanya. Prabowo duduk di ruang kerjanya, menatap berkas tebal yang baru saja diterimanya dari Badan Intelijen. Laporan itu mengungkap jaringan yang selama ini menyimpan dana rakyat dalam deposito raksasa. Angka 400 triliun terpampang jelas seperti monster yang selama ini bersembunyi dalam gelap. Prabowo mengetukkan jarinya pelan ke meja kayu jati, sebuah kebiasaan ketika ia sedang memikirkan hal yang sangat serius. Gibran masuk dengan langkah mantap, meski tatapannya menyimpan ketegangan. Pak, kita harus bergerak cepat, ucapnya.
Semakin lama kita tunggu, semakin mereka mempersiapkan perlawanan. Prabowo menatap Gibran lama, seolah ingin memastikan keberanian itu bukan hanya luapan idealisme anak muda. Lalu ia mengangguk, berat dan penuh makna. Keadilan sering datang terlambat, katanya dalam suara rendah, tapi kalau terlalu lama, keadilan itu hilang. Purbaya kemudian dipanggil bergabung. Ia menjelaskan bahwa jika deposito itu ditarik dan dialihkan ke program rakyat, sistem ekonomi lama akan ambruk, dan banyak pihak berkuasa akan kehilangan taring mereka. Prabowo memejamkan mata sejenak. Ia tahu, keputusan ini bukan hanya soal angka di kertas, tapi menyentuh urat nadi kekuatan gelap yang sudah puluhan tahun tertancap dalam tubuh negara. Sementara itu di luar istana, perlawanan mulai terbentuk secara terselubung. Kepala daerah yang terancam mulai melakukan konsolidasi. Mereka mengerahkan pengacara, konsultan, bahkan media yang bisa mereka beli untuk menggiring opini publik bahwa intervensi pusat berlebihan dan stabilitas ekonomi terancam. Mereka bermain licik, mencoba membalikkan narasi seolah merekalah korban. Di tengah pertempuran senyap itu, sinyal bahaya pertama muncul. Mobil dinas seorang pejabat yang mendukung Gibran ditemukan terbakar di pinggir tol, menyisakan pesan singkat di spionnya, berhenti sebelum terlambat. Gibran mendengar laporan itu dengan rahang yang mengeras. Ia sadar sekarang, ini bukan lagi urusan kebijakan, ini ancaman perang. Prabowo berdiri dari kursinya, menatap kedua orang kepercayaannya itu, Gibran dan Purbaya. Mulai malam ini, katanya tegas, kita tak boleh lengah. Kita pastikan rakyat tahu kebenarannya. Suaranya bergema dalam ruangan seperti guntur. Taring negara akhirnya mulai terlihat, dan pihak yang merasa terganggu pun kini tahu, mereka telah menyentuh wilayah berbahaya. Malam itu hujan turun deras seperti peringatan dari langit. Di sebuah gedung pertemuan rahasia, para aktor gelap ekonomi berkumpul lagi. Mereka marah, bukan hanya karena sistem mereka terancam, tapi karena Prabowo sendiri ikut turun tangan. Kalau presiden sudah bergerak, kata seorang tokoh berpengaruh sambil meninju meja, kita harus menyerang sebelum kita diserang. Tatapan-tatapan tajam bertemu, dan keputusan mengerikan pun diambil, Gibran harus dihentikan. Tidak butuh waktu lama sebelum ancaman berubah menjadi aksi nyata. Sebuah aksi sabotase terjadi di server kementerian yang menyimpan data deposito. Listrik padam mendadak, sistem hampir lumpuh total. Untungnya, Purbaya telah mengantisipasi ancaman itu dan menyimpan data cadangan di tempat aman. Namun pesan yang tertinggal di layar sempat terlihat, jangan campuri urusan yang bukan milikmu. Di kamar kerjanya, Gibran menerima laporan dari tim keamanan. Ini baru pemanasan, katanya pelan namun tajam. Ia merasakan napas musuh di tengkuknya. Tapi semakin ia ditekan, semakin kuat tekadnya. Kalau mereka berani menyentuh kita, lanjutnya, itu tanda mereka takut. Dan ketakutan mereka adalah kesempatan rakyat. Berita tentang upaya sabotase bocor ke sejumlah jurnalis. Narasi baru muncul, Gibran dianggap sebagai ancaman bagi status quo korup, dan sebagian rakyat mulai bersorak mendukung. Namun di sisi lain, lawan politiknya memanfaatkan momentum. Mereka menyebarkan isu kalau langkah itu hanya ambisi kekuasaan pribadi. Perang opini meletus di media dan internet, membuat garis pertempuran semakin jelas. Di rumahnya, Purbaya duduk dengan gelisah. Ia menatap foto keluarganya, sebuah pengingat bahwa perjuangan ini memiliki harga. Ia bertanya dalam hati, apakah ia sanggup menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun ia tidak lupa alasan ia mendukung Gibran, masa depan rakyat jauh lebih penting dari rasa takut pribadi. Sementara itu, di balik hujan yang masih mengguyur kota, seseorang memperhatikan gedung tempat Gibran bekerja dari kejauhan. Orang itu mengangkat telepon, berbisik singkat, tahap pertama gagal. Lanjutkan tahap berikut. Lalu sambungan terputus, meninggalkan hanya suara hujan, dan firasat buruk bahwa badai sesungguhnya baru akan dimulai. Hari berganti dengan keresahan yang tak mereda. Purbaya menatap peta aliran dana di layar monitor, mencari celah yang bisa mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik deposito raksasa tersebut. Namun semakin dalam ia menyelidik, semakin banyak celah aneh yang justru mengarah ke tempat yang tak ia bayangkan, kantor pemerintah pusat sendiri. Seolah seseorang dari dalam sengaja melindungi jejak-jejak kotor itu. Gibran menerima laporan dari intelijen istana. Ada dugaan bahwa salah satu pejabat tinggi yang dahulu terlibat dalam persetujuan deposito kini berada di pihak musuh.
Orang itu masih aktif, memakai kekuasaan untuk menutup penyelidikan. Gibran mengepalkan tangan. Berarti kita dikhianati dari dalam, desisnya. Itu jauh lebih berbahaya daripada kepala daerah yang berteriak di depan publik. Sementara itu, Prabowo mengadakan pertemuan rahasia dengan para komandan keamanan negara. Mereka siap memberi perlindungan penuh dan mencari siapapun yang berkhianat. Kita bukan sedang membangun ekonomi baru, tegas Prabowo, kita sedang membongkar kerajaan gelap yang berdiri di atas penderitaan rakyat. Semua orang di ruangan itu terdiam, mereka tahu risiko perlawanan terhadap kekuatan sekuat itu. Di sisi lain kota, seseorang dengan jas mahal berdiri di balkon hotel mewah, menatap pemandangan Jakarta yang gemerlap. Ia berbicara melalui telepon satelit, suaranya santai namun beracun. Mereka pikir bisa menang dengan idealisme. Mereka lupa kekuasaan itu milik siapa. Ia menutup telepon sambil tersenyum dingin. Ia adalah sosok yang dulu menekan persetujuan deposito, dan ia masih memegang kartu mematikan. Kabar bocor bahwa Prabowo mulai menginvestigasi pengkhianat itu membuat para mafia anggaran semakin terdesak. Mereka membawa rencana baru ke meja konspirasi, menghancurkan reputasi Gibran dan Purbaya sebelum mereka menghancurkan sistem lama. Serangan opini, manipulasi hukum, dan sabotase politik dipersiapkan dengan cermat. Ini bukan perang senjata, ini perang citra dan kepercayaan rakyat. Malam itu, Purbaya menerima email tanpa identitas. Di dalamnya ada satu foto, dirinya sedang berbicara dengan seorang pejabat asing, pertemuan yang tidak pernah ia lakukan. Foto itu editan, namun terlihat sangat nyata. Di bawahnya tertulis ancaman, jika kamu terus maju, besok dunia percaya kamu pengkhianat bangsa. Purbaya menggertakkan giginya. Mereka bukan hanya menyerang kebijakan, mereka menyerang hidup. Malam itu, udara Jakarta seperti menyimpan sesuatu yang gelap. Gibran baru saja selesai rapat bersama tim ekonominya ketika seorang anggota Pas Pampres bergegas menghampirinya. Mohon tetap di dalam gedung, Pak, ucapnya dengan nada tegang. Ada pergerakan mencurigakan di area parkir. Gibran menatapnya tajam, menyadari ancaman yang selama ini hanya ia dengar dari laporan kini berubah menjadi nyata dan dekat. Tidak lama kemudian, terdengar ledakan kecil di area sebelah timur gedung. Getarannya terasa hingga ke lantai tempat Gibran berdiri. Asap hitam mengepul, alarm meraung tanpa hentinya. Itu bukan kecelakaan, kata seorang agen intelijen yang ikut mengamankan lokasi. Ini pesan. Mereka sudah mulai memukul. Gibran menarik napas dalam, bukan karena takut, tapi karena yakin langkahnya benar hingga membuat musuh panik. Sementara itu, Purbaya yang sedang dalam perjalanan pulang dicegat oleh mobil tak dikenal di jalanan yang sepi. Dari kendaraan itu turun dua pria bertubuh besar dengan wajah tertutup masker gelap. Berhenti ikut campur, Pak Purbaya, ujar salah satunya dengan suara berat. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Purbaya menatap mereka tanpa mundur sedetik pun. Kalau saya diam, artinya saya ikut menikmati curian dari rakyat, jawabnya. Kata-kata itu menyalakan kemarahan para penyerang. Pertikaian pun tak terhindarkan. Pengawal Purbaya turun tangan, adu fisik terjadi cepat dan kejam. Di balik kaca mobilnya, Purbaya melihat bagaimana tekad melawan ketidakadilan telah membawa ia ke titik di mana nyawa bisa menjadi taruhannya. Ia menggenggam kursi mobil erat, menyadari perang ini sudah berada di luar batas bicara. Keesokan paginya, pemberitaan meledak. Media-media yang dikendalikan mafia anggaran memutarbalikkan situasi. Mereka menyebut ledakan di dekat Gibran sebagai rekayasa untuk mencari simpati, dan insiden Purbaya disebut sebagai konflik personal karena proyek ekonomi baru. Narasi busuk itu berusaha merusak kepercayaan rakyat sebelum kebenaran berhasil terungkap. Namun rakyat tidak mudah dibutakan kali ini. Jagat media sosial banjir dukungan. Kalau mereka tidak takut, kenapa menyerang? Tulis salah satu komentar yang viral. Untuk pertama kalinya, suara rakyat bergema lebih keras dari suara elit. Dan itu membuat para dalang di balik layar semakin panik, karena mereka mulai kehilangan kendali atas apa yang selama ini mereka kuasai sepenuhnya. Pagi itu, langit Jakarta tampak lebih cerah seolah menertawakan badai yang berkecamuk di bawahnya. Di istana, Prabowo memerintahkan rapat darurat tingkat tertinggi. Di tengah ruangan, terpampang data yang selama ini tersembunyi, jaringan deposito gelap yang menghubungkan kepala daerah, pengusaha besar, dan oknum pusat.
Tidak lagi berupa dugaan, semua tampak jelas seperti peta kejahatan yang terang di bawah sinar matahari. Gibran berdiri memaparkan bukti dengan suara tegas. Mereka alihkan dana pembangunan menjadi deposito yang hanya menguntungkan segelintir pihak, katanya. Jika kita biarkan, masa depan bangsa ini dijual untuk kemewahan mereka. Kata-kata itu menggema kuat, sekaligus memancing emosi yang menekan dada semua orang di ruangan itu. Ini bukan sekadar angka, ini adalah perampokan besar-besaran terhadap rakyat. Purbaya maju dengan wajah yang tak lagi ragu. Ia menampilkan sebuah nama yang selama ini mereka curigai sebagai dalang utama. Ruangan terdiam. Nama itu bukan sembarang pejabat. Ia adalah penguasa anggaran di masa lalu, seseorang yang punya jaringan kuat dan mampu mengatur bayang-bayang korupsi sampai ke pelosok negeri. Keheningan berubah menjadi gelombang kemarahan yang menyalakan semangat penyelamatan bangsa. Prabowo mengepalkan tangan di atas meja. Kita tidak boleh menoleh ke belakang lagi, ucapnya pelan namun penuh wibawa. Kalau kita mundur sekarang, rakyat akan menganggap kita tak lebih baik dari mereka. Ia memandang Gibran dan Purbaya satu persatu. Tekad dalam mata mereka menjadi jawaban bahwa perjuangan ini akan terus menyala hingga akhir. Perang baru saja resmi dimulai. Sementara itu, rakyat mulai sadar apa yang terjadi di balik layar kekuasaan. Informasi yang bocor ke publik membuat mereka marah sekaligus berharap. 400 triliun itu uang kita, suara yang viral di media sosial menggema kemana-mana. Demonstrasi dukungan bermunculan. Masyarakat desa hingga pusat kota berdiri dalam satu suara, kembalikan hak kami. Akan tetapi, di balik kemarahan rakyat, ada kegelapan yang juga bangkit. Di ruang rahasia yang tidak jauh dari pusat pemerintahan, sang dalang mengetukkan jarinya pada meja marmer dingin. Senyum sinis tersungging di wajahnya. Mereka pikir ini akhir permainan. Gumamnya, tidak, ini baru pemanasan. Lalu ia memberi perintah, fase 2 dimulai. Dengan itu, arc pertama berakhir, dan babak paling berbahaya baru saja menanti di depan. Gibran berdiri di depan layar besar yang memenuhi ruangan crisis center. Tampilan data berderet, angka, grafik, dan nama-nama daerah menyala merah. Ini adalah buku hitam sistem ekonomi lama, yang selama ini hanya menjadi bisikan di lorong kekuasaan. Seluruh tim menahan napas melihat bagaimana ratusan triliun uang negara mengalir ke rekening deposito pejabat daerah, bukannya kembali ke tangan rakyat. Sementara itu, di luar kantor, para kepala daerah saling menuduh. Ada yang panik, ada yang marah besar. Mereka menuding Gibran sebagai biang kerok kekacauan. Namun Gibran tahu, ia tidak sedang menciptakan chaos, ia sedang membongkar akar kebusukan yang sudah mengakar selama puluhan tahun. Sistem lama harus dihancurkan, meski harus menghadapi badai politik. Prabowo menerima laporan itu dengan wajah muram. Ini jauh lebih parah dari yang saya perkirakan, gumamnya. Tangannya mengepal saat melihat foto-foto proyek mangkrak yang hanya menjadi alasan formal untuk mencairkan dana jumbo. Negara dipermainkan, dan ia tak akan membiarkan itu terjadi lebih lama. Prabowo menatap Gibran, kalau kamu membuka ini, perang akan benar-benar dimulai. Gibran tidak goyah. Pak, rakyat sudah terlalu lama menunggu. Kita bisa kalah dalam pertarungan politik, tapi kita tak boleh kalah dari sejarah. Kata-katanya menggema, seolah menantang seluruh kekuatan lama yang bersembunyi di balik kursi empuk dan deposito raksasa. Malam itu, sebuah pesan misterius masuk ke perangkat tim Gibran. Isinya, daftar tambahan kepala daerah yang menyimpan dana di luar negeri, lengkap dengan nomor rekening dan foto transaksi. Ada yang membocorkan dari dalam lingkaran mafia anggaran itu sendiri, entah karena takut atau ingin selamat lebih dulu. Namun informasi ini juga berarti satu hal, mereka tahu Gibran semakin dekat dengan kebenaran. Lampu kota Jakarta bersinar seperti bintang yang jatuh ke tanah, tapi Gibran merasakan sesuatu yang gelap bergerak dalam bayangan. Serangan balasan hanya soal waktu. Tapi ia tersenyum samar. Semua ini baru pemanasan. Karena saat buku hitam terbuka, kerajaan uang warisan masa lalu akhirnya tak lagi kebal hukum. Pertarungan akan masuk ke babak paling brutal. Pagi hari berikutnya, media nasional meledak dengan pemberitaan mengejutkan, Gibran dituduh melakukan peretasan data negara dan penyalahgunaan kekuasaan. Tuduhan itu muncul begitu cepat, begitu terstruktur, jelas ini bukan kerja sembarang orang.
Kelompok yang terancam mulai menembakkan peluru politik untuk menghancurkan reputasinya sebelum kenyataan terungkap. Tim Gibran panik. Beberapa staf menerima ancaman agar mundur. Bahkan ada yang keluarganya diteror. Kantor Crisis Center tiba-tiba menerima audit mendadak, seolah seluruh negara ingin membungkam upaya perubahan. Gibran tetap tenang, namun matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda, kemarahan yang membara. Prabowo memanggil Gibran ke istana. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Musuh kita bukan kecil. Ini jaringan yang menguasai ekonomi sejak era lama. Mereka tidak akan menyerah tanpa melawan, kata Prabowo. Ia memandang jauh keluar jendela, menyadari efek domino yang akan terjadi jika skandal deposito ini menyeruak ke publik secara penuh. Gibran hanya menjawab satu kalimat, pelan namun tegas. Kalau mereka ingin berperang, kita hadapi di terang, bukan di bayang. Di saat yang sama, sebuah rekaman rahasia dikirim ke salah satu jurnalis investigasi. Rekaman itu berisi pembicaraan beberapa kepala daerah yang membahas cara menyembunyikan dana raksasa mereka. Nama besar yang selama ini dianggap pahlawan daerah ikut tercantum. Jika ini bocor, badai bukan lagi metafora, ini akan mengguncang fondasi kekuasaan nasional. Malamnya, di depan kantor Gibran, ratusan rakyat spontan berkumpul membawa poster bertuliskan, "Uang kami, masa depan kami. Jangan mundur." Sorak dukungan itu mengalir seperti energi baru yang menyala di antara kepungan tekanan. Gibran menatap wajah-wajah lelah namun penuh harapan itu. Ia sadar, kekuatan terbesar bukan pada uang yang disembunyikan para elit, tapi pada suara rakyat yang akhirnya bangkit. Dini hari, seluruh kota masih terlelap ketika pasukan khusus ekonomi dan penyidik OJK bergerak dalam senyap. Operasi itu diberi nama, Matahari Terbit, simbol bahwa kegelapan korupsi akan segera disinai kebenaran. Setiap langkah telah dihitung, setiap target sudah dipetakan. Hari ini bukan lagi investigasi, tapi penangkapan. Ketika matahari mulai muncul, kabar itu langsung mengguncang negeri. Beberapa kepala daerah digiring keluar dari rumah dinasnya sambil menunduk dan bersembunyi dari kamera. Sidik jari kekuasaan yang mereka banggakan selama ini, kini menjadi bukti kejahatan ekonomi terbesar dalam satu dekade terakhir. Media nasional menyiarkan langsung, rakyat bersorak melihat yang selama ini tak tersentuh akhirnya jatuh. Namun kemenangan ini bukan tanpa risiko. Di pusat kendali operasi, alarm tiba-tiba berbunyi. Sistem keamanan digital negara sedang mendapat serangan siber masif. Jaringan gelap yang membentengi para koruptor mencoba membalas dengan menghancurkan semua bukti. Layar-layar monitor berkedip, data-data hampir menghilang. Pertahankan server cadangan, jangan biarkan satu byte pun hilang. Teriak seorang teknisi. Perang ekonomi kini berubah menjadi perang dunia maya. Prabowo memantau langsung dari ruang komando. Wajahnya kaku, menahan murka pada para perampok masa depan bangsa. Ia memukul meja keras. Kalau mereka merasa ini akhir, mereka salah besar. Ini baru awal pembalasan negara. Suara itu menggema, menggetarkan nyali seluruh staf untuk tidak menyerah bahkan sedetik. Sementara itu, Gibran berdiri di tengah ruangan, menatap peta digital penuh titik merah. Ia tahu, setiap titik itu adalah luka yang diberi rakyat kepada negara, luka yang kini harus disembuhkan dengan keputusan tegas. Dalam hati, ia berjanji, proyek ini tidak hanya tentang penangkapan, tapi mengembalikan 400 triliun untuk rakyat. Jika bangsa ingin berdiri tegak di masa depan, inilah harga yang harus dibayar. Di balik semua itu, muncul laporan mengejutkan, salah satu tokoh yang selama ini dianggap sekutu ternyata ikut terlibat dalam jaringan. Nama yang tak pernah disangka. Gibran membeku sejenak. Ia sadar pengkhianatan ini akan membuka pertarungan terakhir, pertarungan yang bisa menentukan siapa yang akan selamat, dan siapa yang akan lenyap dari sejarah. Hari itu, Indonesia seolah menahan napas. Konferensi pers nasional digelar di Istana Negara. Gibran dan Prabowo berdiri berdampingan di depan ribuan kamera. Di balik mereka, layar besar memuat satu pengumuman yang telah ditunggu rakyat, pengembalian dana ratusan triliun ke kas negara. Bukan lagi wacana, bukan janji, ini nyata. Tepuk tangan rakyat menggema seperti gelombang yang menghantam pantai setelah badai panjang. Di sisi lain, pengkhianat yang sebelumnya menjadi sekutu kini telah ditangkap. Wajah ketakutannya terpampang jelas di layar media.
Sosok yang selama ini berkamuflase sebagai pembela rakyat, ternyata menjadi sarang dari kejahatan ekonomi. Gibran menatap monitor itu tanpa kemenangan di matanya, ia tahu bahwa pengkhianatan paling menyakitkan adalah dari mereka yang pernah dipercaya. Prabowo maju ke podium, suaranya lantang, tanpa jeda sedikit pun. Hari ini, negara tidak hanya menyeret pelaku ke meja hukum. Hari ini, negara mengambil kembali apa yang menjadi hak rakyat. Kalimat itu langsung menjadi sorotan dunia internasional. Banyak negara bertanya-tanya bagaimana Indonesia mampu menumbangkan jaringan lama yang selama ini mengendalikan ekonomi daerah. Gibran kemudian berbicara. Ia tidak bicara soal kemenangan pribadi atau politik. Ia bicara soal masa depan anak-anak bangsa yang selama ini hidup dalam keterbatasan sementara uang mereka tidur di rekening deposito para elit. Negara kuat bukan karena segelintir orang kaya, tapi karena seluruh rakyatnya sejahtera. Kalimat itu membuat ruangan hening, penuh haru, penuh harapan. Saat malam turun, rakyat memenuhi jalanan kota, merayakan kemenangan yang mereka yakini sebagai awal perubahan besar. Kembang api meledak di udara. Bendera merah putih berkibar dari jendela-jendela rumah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rakyat merasa menang. Bukan karena pidato, bukan karena propaganda, tapi karena keadilan akhirnya bekerja. Di balkon istana, Gibran menatap ke langit gelap yang diterangi cahaya kembang api. Ia tahu perjalanan baru saja dimulai. Musuh mungkin telah runtuh, tapi luka bangsa butuh waktu untuk pulih. Ia menyadari bahwa tugas seorang pemimpin bukan menghancurkan yang lama, tapi membangun masa depan yang tak lagi memberi ruang bagi ketamakan berkembang. Dengan napas panjang, ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini bukan akhir. Ini titik awal dari Indonesia yang seharusnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kita semua sepakat, Indonesia harus berubah. Perubahan tidak datang dari satu orang, tapi dari rakyat yang berani bersuara bersama. Jika kalian setuju bahwa keadilan harus ditegakkan, dan uang rakyat harus kembali kepada rakyat, dukung channel ini untuk terus mengungkap fakta dan cerita penting bagi bangsa kita. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena satu dukungan kecil dari kalian adalah langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.